Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Nah, anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 tentang cuaca. Subtema 2, perubahan cuaca. Pembelajaran ke-6. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. 2. Siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan atau tulisan dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Pelajaran pertama yaitu PPKN. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Ayo membaca. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni: mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Kemudian Edo menjawab, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca sudah cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Kemudian Siti bertanya, oh begitu, kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Kemudian Edo menjawab, tentu saya ingat, ini barang bekasnya. Kemudian Beni bertanya kepada teman-teman, teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa, lalu apa yang akan kita buat? Udin menjawab, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar, saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Kemudian Siti berbicara, saya suka menggunting, nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Kemudian Lani, saya suka mewarnai, nanti saya yang akan memberi warna pada alat peraga kita. Selanjutnya Dayu,
Saya yang bertugas menempel dan menulis. Selanjutnya Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Dan terakhir Benny, baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Nah, kemudian mereka mulai bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka tetap bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Ayo menulis, apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan, kemudian tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, di sini Ibu akan menuliskan contoh ya, tugas kelompoknya membuat vas bunga. Kemudian perannya mencari biji-bijian. Tugas kelompok membuat poster, perannya memberi warna pada poster. Tugas kelompoknya membuat pesawat, kemudian yang dikerjakannya membuat sayap pesawat. Yang keempat, membuat patung, kemudian perannya adalah membuat tangan dan kaki patung. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena untuk meringankan tugas kita. Apabila tugas itu dikerjakan butuh waktu 1 hari. Jika dikerjakan bersama hanya memerlukan waktu 3 jam saja. Jika tugas itu berat, maka akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama-sama. Tugas pertama yaitu PPKN. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar sesuai dengan percakapan tadi ya. Nomor 1, dalam percakapan tersebut apa yang akan anak-anak buat? Nomor 2, siapa yang bertugas menggunting gambar bagian pecahan? Dan nomor 3, apa tugas Dayu? Selanjutnya pelajaran kedua yaitu matematika. Ayo mengamati. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Nah, ini alat peraga untuk pecahan 1/2 ya. Kemudian ini adalah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Bermain dengan pecahan, mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan 2 pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Nah, lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Kita akan mencari ya. Di sini ada pecahan 1/4 dan 2/4. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka pecahan yang lebih kecil, kita dari yang lebih kecil dulu ya. Maka pecahan yang lebih kecil itu adalah pecahan 1/4, dan pecahan yang lebih besar adalah pecahan 2/4. Nah, 1/4 lebih kecil dari 2/4. Selanjutnya sekarang kita akan mengamati gambar pecahan Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan yang lebih kecil? Nah, di sini Udin memiliki pecahan 3/4, sedangkan Siti
memiliki pecahan 2/4. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalikan 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, pecahan Udin lebih besar dari pecahan Siti, jadi 3/4 lebih besar dari 2/4. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Nah, di sini ada pecahan 1/4, kemudian 2/4, dan terakhir adalah 3/4. Makin besar pembilang, maka makin besar nilai pecahan itu. Selanjutnya tugas matematika ya. Kita beri tanda S jika salah dan B jika benar pada hasil perbandingan di bawah ini. Nah, untuk nomor 4, 2/9 lebih kecil dari 1/5. Itu benar atau salah? Anak-anak tinggal ditulis di sampingnya ya, atau dibuat kotak sama anak-anak ya, untuk menuliskan S dan B-nya. Kemudian nomor 5, 4/10 sama dengan 2/5. Nomor 6, 3/8 lebih besar dari 2/6. Nomor 7, 5/7 lebih kecil dari 4/6. Ditulis caranya ya, agar anak-anak bisa menghitung dengan benar. Selanjutnya pelajaran ketiga yaitu bahasa Indonesia. Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah masing-masing. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca untuk hari esok. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG atau kepanjangannya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan ini berkantor di Jakarta. BMKG ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. BMKG ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, ayo berdiskusi. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Nah, biasanya kalau kita membaca artikel, koran, berita, atau apapun itu, kita akan mudah mendapatkan informasi ya anak-anak ya. Informasi adalah pengetahuan yang kita peroleh dari berita tersebut. Nah, sekarang kita menyusun informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Nah, dari berita yang tadi kita baca, kita dengan mudah mendapatkan informasi. Adapun informasi yang pertama yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, kita dapat mengetahui apa itu kepanjangan dari BMKG dari informasinya ya. Kemudian informasi yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa BMKG ini bertugas
mengamati cuaca setiap hari. Kemudian informasi yang ketiga, kita dapat mengetahui wilayah cuaca cerah dan hujan. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas yang ketiga ya, pelajaran bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 8, kepanjangan dari BMKG adalah titik-titik-titik. Nomor 9, tugas BMKG yaitu titik-titik-titik. Dan nomor 10, dengan membaca artikel koran atau berita, kita akan mudah mendapatkan titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran ke-6 hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi hari ini subtema 2 tentang perubahan cuaca. Nah, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.